Mantap teman-teman, ini saya lagi di atas rumah. Di sini mau panen jambu. Ini agak ngeri juga sih, tapi jambunya merah-merah. Kengeriannya terkalahkan dengan rasa jambu. Ini adalah jambu apa ya? Jambu nggak tahu, tapi ini rasanya manis banget, makanya saya beraniin naik ke sini. Saya ada di atap rumah ini. Keren. Ngeri tapi puyang juga ya. Ini sudah bawa plastiknya untuk panen. Kita ambil dulu nih jambunya. Jatuh. Ini jambu termanis. Ini adalah jambu termanis yang pernah saya cobain. Kalau ada yang mau, boleh. Kita ambil lagi. Masih banyak nih. Set. Ini saya sedang berada di atas atap rumah orang di Cik. Sekarang jam 1 siang. Siang-siang saya ada di atas atap rumah demi jambu, panen jambu. Karena kalau jambunya nggak diambil tuh biasanya suka diambil lalai. Makanya saya ambilin. Nih di rumah mertua, jambu, pohon jambunya cepat panen. Siap, ikuti terus keseruan. Anginnya lumayan gede, jadi saya duduk dulu ini. Agak ngeri sih. Sebenarnya saya tuh adalah orang yang penakut buat naik pohon, nggak berani gitu. Kalau waktu kecil aja nih, saya tuh suka main sama teman saya, namanya ada Epul sama Dadang. Dia duanya tuh jadi mereka itu pada jago naik pohon. Nah saya tuh kalau ngambil mangga nih, saya di bawah yang nampanin mangganya. Nah mereka yang ngambilin mangga. Biasanya kalau yang di bawah itu suka bukan teraniaya, pilih kasih. Jadi biasanya gitu, kalau yang naik ke atas dia ngantongin mangga yang matang-matang, yang kuning kadang dimakan di atas, giliran yang asem, yang hijau gitu dilempar ke bawah. Tapi itu adalah resiko orang yang tidak bisa manjat pohon. Itu sebenarnya dari tadi tuh saya lagi ngatur strategi untuk turun ke bawah karena susah. Tuh, nih nanti turunnya lewat sini, ke bawah. Ini adalah atap rumah mertua dan ini atap rumah orang. Saya di sini berada atap rumah orang. Oke, saya akan mencoba untuk menjadi Peter Parker, Spider-Man. Saya akan mencoba untuk terbang ke rumah sebelah sana. Siap. Gak bisa bro, susah. Di atas saya tidak sendiri. Ini ditemenin sama babah, mertua saya. Wah, kita bayar. Kalau nggak diambil dimakan lalai. Iya, kalau nggak diambil dimakan lalai. Oke, mantap teman-teman. Tadi gue udah ngambilin
jambu, terus nyobain juga. Ini ada jambunya di atas beberapa, terus dibawa ke bawah juga, seplastik gede lumayan. Ini gue masih di atas karena enak banget, adem, terus cuacanya anginnya gitu sejuk, sepoi-sepoi. Itu alasan kedua. Alasan pertamanya ini bingung turun. Nah, caranya lagi lihat-lihat si dahan pohon jambu di belakang ini karena jarang hujan jadi kering gitu. Kalau diinjak udah gitu kan gue badan 75 kilo, ngeri juga sih. Makanya lah sambil nunggu turun, sambil mikirin cara turun, mending gue di atas dulu bikin video sambil makan jambu dan menikmati suasana di atas rumah ini. Tadi gua nggak pakai klik ini, nggak pakai ini. Tadi gua nggak pakai mic ini karena ngedadak langsung buru-buru naik gitu. Kalau sekarang ini pakai mic, tadi dilempar sama istri dari bawah terus di sini. Ini tuh gue perdana lagi manjat pohon setelah sekian lama. Dulu juga sih gue susah, nggak bisa manjat pohon kecuali pohon-pohon yang gampang dipanjat gitu. Kalau misalkan pohon mangga kan susah tuh ya, gede, itu susah, gue harus dipunggu dulu. Jadi temen gue nih, nah gue di atas gitu, naikin dulu baru, nah itu bisa. Makanya ini perdana lagi gue naik pohon. Dan ternyata setelah gue naik pohon tuh gue kayak flashback ke masa lalu. Anjir, kata gue kangen juga ya waktu kecil tuh gue kalau pengen main ketemuan sama temen tuh ada di salah satu pohon mangga. Jadi kebun mengadung namanya ada. Jadi kalau sekarang kan kita WhatsAppan ya. Nah kalau dulu tuh pakai feeling. Jadi jam segini nih kita kesini nih, terus ada gitu, udah ada teman-teman. Kalaupun nggak ada, gue nyamper ke rumahnya, Nah gue tuh kalau dulu kalau main seringnya itu sama si Epul sama si Dadang. Makanya ada apa ya, kayak kita tuh bikin grup suka main bertiga namanya SPD, Sepuldang. Nama gue kan Asep, iya, nama aslinya Asep. Jadi Sepuldang. Terus kadang gue suka nyamper ya kalau nggak di pohon mangga itu. Ini lagi sholawat mau asar ya. Berarti sekarang udah jam 3. Tadi gue manjat jam berapa tuh ya, jam 1-an lah gitu kan. Ini mau asar lagi sholawat. Nanti kalau azan kita jeda dulu ya. Dulu kalaupun nggak ada di pohon mangga yang kebun mengadung itu, gue nyamper ke rumahnya, pul, terus nggak ada suaranya. Saya pul ya, ada orang tuanya, bi ayah Epul tuh, boh cina, nggak ada, tadi udah berangkat. Padahal gue ngeliat sendalnya ada. Yang kadang kalau orang tua zaman dulu kalau waktu kecil gitu nyuruh anaknya jangan dulu main tuh, terus kalau ada temen yang nyamper tuh biasanya dibilangnya nggak ada, udah main gitu, kemana nggak tahu. Padahal ada di dalam. Nah si Epul itu di dalam sebenarnya pengen main, pengen keluar, cuman dia kayak aduh gue kalau keluar takut, tapi kalau di sini gue nggak betah kan, pengen main. Akhirnya kayak si Epul mungkin dia di pikiran gue tuh si Epul di kamar kayak pengen main gitu, main gitu. Pas denger suara gue pul, dia langsung ini yang membantuku gitu. Ini yang akan membantuku. Tapi ternyata emaknya bilang nggak ada, udah main. Padahal gue ngeliat sendalnya. Terus si Epul kode-kode. Nah ada tuh denger gue suara si Epul batuk, tapi gue takut bilang ke orang tuanya, itu ada suara si Epul, ntar takutnya bukan, itu ringtone HP. So ringtone HP begitu. Gue flashback kangen. Kalau nyamper ke si Dadang emang benar jarang ada di rumah. Kalau dia tuh sama kayak bolang, dia tuh ke sawah ngambilin belut gitu. Kalau gue suka juga sih ngambilin belut, mancing gitu. Cuman kalau pas
udah dapat nih mancing ikannya, nggak berani nangkep ikannya gitu, ngebuka dari pancingnya nggak berani. Makanya gue suka nyuruh si Dadang atau si Epul kalau lagi mancing, karena gue trauma dulu pernah ke kena duri ikan betok itu sakit banget. Makanya gue takut. Kalau belut juga gue ngeri bener, kalau pas bukan ngeri ya, geli pas dilipetnya, kadang suka dilipet sama badannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Azan asar kita jeda dulu, nanti setelah azan asar kita lanjut lagi. Azan asar sudah selesai, mungkin beberapa menit lagi gue akan turun untuk sholat asar juga, tapi masih pengen di sini untuk membuat video karena nanggung sebentar lagi gitu. Nanti tadi nyampe si Dadang, ya si Dadang gue kalau mancing gitu, kalau belut ya gitu takut. Kalau si Dadang bolang, makanya dari gua Epul Dadang itu yang paling pucel itu si Dadang. Makanya suka diledekin dulu kalau main. Iya gitu. Kedua gua gitu. Ketiga si Epul. Kalau si Epul kehitungnya enggak terlalu kucer lah gitu. Kalau gua sama Dadang gitu. Tapi lebih ke si Dadang sih yang ini. Tapi sampai sekarang gua Epul Dadang tuh masih kontekan, masih main-main gitu, masih sering main, cuman dengan main yang berbeda, nggak kayak dulu lagi. Nggak, sekarang main HP, sekarang mah udah ngopi, ngerokok. Cuman kalau saya alhamdulillah nggak ngerokok. Dan di antara kami bertiga ini yang sudah menikah itu saya dan Epul. Saya sudah punya anak, dan Epul itu sebentar lagi akan punya anak. Sekarang istrinya lagi hamil 8 bulanan kalau nggak salah. Kita doakan semoga nanti lahirannya lancar, amin. Dan Dadang itu belum menikah karena dia masih menjadi fuckboy. Jadi masih mencari-cari wanita yang tepat untuk dia pinang gitu. Gak tahu mencari-cari atau emang dia susah dapetinnya. Gak tahu juga sih, makanya gue tuh gak sabar nunggu Dadang nikah. Jadi yang seru itu jadi gue awalnya ini cerita jambu, terus sekarang nyampe ke temen si Epul Dadang gitu. Karena emang kalau obrolan gitu, kadang kita kalau ngobrol bola terus tiba-tiba ada yang nyeletuk tentang corona, itu ngalih pembicaraan corona, wah gitu. Pokoknya kalau ngobrol tuh ngalir ngidul lah, manjang gitu. Nah gua Epul Dadang tuh jadi kalau setiap pernikahan tuh pasti ada foto bertiga. Jadi di nikahan gua nih kita ada foto bertiga, terus di nikahan Epul foto bertiga. Nah gua tuh pengen banget nunggu si Dadang nikah. Makanya gue doain juga semoga Dadang ini cepat nikah, cepat bertemu dengan pujaan hatinya. Oke. Cepat bertemu dengan pujaan hatinya. Ya seru lah pokoknya kalau naik ke pohon gitu. Ini gue masih di atas rumah orang. Biasanya dulu tuh gue di atas pohon sama si Epul sama si Dadang ngobrol-ngobrol. Pokoknya ngobrolin apa aja. Kadang ngobrolin temen yang lain gitu, bukan di grup kita. Terus kita omongin gitu di sana di pohon itu tuh. Pokoknya ada nih satu pohon yang di kebun Mangadung itu yang sering kita naikin, itu pohon mangga itu. Nah kita di atasnya tuh kadang kita nimbel nasi papahare makan bersama lah gitu, makan bersama di atas pohon itu. Jadi kadang Epul bawa nasi, terus gue bawa lauknya, si Dadang numpang makan. Enggak, kadang kita bawa bareng-bareng gitu, bawa ini lauk-lauk. Atau enggak kadang kita beli di Cayati. Jadi dulu tuh jengkol tuh masih bisa beli gope tuh 1 bungkus. Sekarang udah nggak laku gope, bro. Gope sekarang laku untuk selain ngerok itu untuk apa? Untuk jatuh dan nggak kita ambil lagi. Karena apa ya? Ya gitulah. Nah, kalau dulu gope tuh gue bisa dapat jengkol 1 bungkus, sambal jengkol yang udah diolah. Gope zaman dulu gua kecil. Terus di plastik itu kita masukin nasi, terus kita aduk-aduk tuh si jengkol sama nasi tuh di plastik es kan, diikat, naik kita ke
ke atas pohon bareng-bareng. Biasanya yang naik duluan adalah gua karena biasanya yang naik duluan adalah Epul dulu naik ke atas pohon, terus gue dipunggu sama si Dadang. Jadi kaki gue naik ke pundak si Dadang, dari atas gue ditarik sama si Epul. Itu adalah kekompakan kita di situ. Kita itu adalah teman-teman yang kompak sekali. Jadi membantu ketika ada orang yang sedang susah. Tapi kayaknya yang kalau manjat pohon kayaknya gue terus yang susah manjat, jadinya mereka yang kompak. Kita nyari ada tempat masing-masing di atas pohon itu. Jadi tempat gue di sini nih, di cabang yang gini enak di sambil rebahan. Kalaupun jadi gue tuh orang yang sering dibantuin gitu naik gitu, tapi gue di atas pengennya tempatnya yang paling enak gue gitu. Kalau ada yang nempatin nggak mau gue gitu. Pokoknya gue di situ. Si Dadang ada di sini, terus Epul di sini. Jadi jaraknya dekat-dekatan, terus kita ngobongin temen. Sianya gitu kalau bahasa Indonesianya. Iya tuh si itu mah gitu-gitulah pokoknya. Terus akhirnya dipusuhin coba. Jadi dia tuh dipusuhin nggak boleh main sama kita. Kalau ada yang mau masuk ke geng kita nih, ke SPD itu harus disuruh beli gorengan Mak Inem dulu. Beli gorengan Mak Inem buat ngelaktir kita. Jadi baru dah dia teman kita. Gitu. Nah, dulu tuh gue pernah dikejar-kejar anjing sama si Epul sama si Dadang. Jadi gue dulu ke Citarum, ke air Citarum kan ada kebun-kebunnya gitu. Nah gue tuh main ke situ sama si Epul sama si Dadang, dan ada satu lagi si Andi Keneng. Ya Andi Keneng. Gue nggak tahu, lupa berempat atau berapa orang atau berlima ya, kayaknya berempat tuh gue ke Citarum untuk ngambil jeruk Bali. Jadi di Kerawang ada jeruk Bali. Ya gitu biasanya orang yang jualan sate Madura aja kadang yang jualannya orang Jawa. Iya kan? Soto Lamongan, gue pernah nanya, ini soto Lamongan pasti yang jual orang Lamongan. Pas gue tanya apa coba, orang Sunda. Ya gitu, jeruk Bali ada di Kerawang, ya bisa aja kan, nggak ada yang nggak bisa bro, gitu. Nah terus ke Citarum lah gue sama teman-teman, ambilin jeruk Bali, udah keambil, tiba-tiba ada anjing guguk dari jauh, lari kan gitu, lari. Gue orang yang penakut kan ya, karena gue lari kenceng. Ada pohon, gue panjat pohon tuh, karena ketakutan. Jadi gue jadi jago manjat pohon kata gue. Aduh aneh juga gue manjat pohon. Epul, Dadang, Andi Keneng pada ngikutin manjat pohon yang gue panjat nih pohonnya. Gue naik ke pohon itu, terus aman, terbebas dari anjing. Tapi anjingnya di bawah pohon ngegugugin kita, ngelihat ke atas anjing guguk. Nah kita di atas pada ketawa kan, wah seru gitu. Terus dilemparin truk. Terus akhirnya anjingnya pergi tuh, kita aman kan. Masalah belum nyampe di situ, ternyata yang menurut kita aman itu sebenarnya nggak aman. Kenapa? Karena pas begitu kita naik ke pohon itu, di atas pohon itu banyak ulet bulu. Ada yang nempel di sini, ada yang nempel di tangannya si Andi Keneng karena pada jatuh dari atas. Itu bener-bener banyak ulet bulu. Bulunya tuh bukan bulu biasa, tapi ini bener bulunya ulet bulu lah gitu. Bukan ulet bulu tapi nggak ada bulunya, ini bener-bener ulet bulu, ada bulunya banyak gitu. Terus akhirnya kita pada panik kan, ini anjing masih ada belum ya? Udah berangkat jauh belum ya? Akhirnya udahlah, kita jadi lebih takut sama ulet bulu daripada takut sama anjing. Nah terus gue turun semua, wah ulet bulu diituin, baju digebrak-gebrakin gitu. Pas gue, Epul sama Andi Keneng lagi ngebrakin baju ya, panik sama ulet bulu. Dadang malah ngobrol sama ulet bulu. Enggak. Dadang panik juga sama masyarakat. Udah tuh kita ke irigasi, niatnya mau berenang di irigasi karena ngilangin gatalnya itu kita keselang berapa menit juga itu langsung tumbuh bentol-bentolnya banyak. Si Dadang paling banyak bentolnya, kayak alergi lagi. Wow ini pada bengkak gini nih karena bentol itu. Kita buru-buru nyemplung ke irigasi, basah-basahan kan, berenang di irigasi itu masih sambil garuk-garuk gitu, terus kita pulang ke rumah. Kalau gue dipakein garam, kata emak gue, kalau gue pakai garam. Nggak tahu kalau si Epul sih pakai garam juga, si Andi Keneng pakai garam juga. Nah kalau si Dadang ini kayaknya pakai ini racik bumbu nasi goreng kalau nggak salah.
kayaknya. Pokoknya pakai racik bumbu. Terus akhirnya malamnya kita kumpul lagi itu dengan feeling kita, tetap menggunakan feeling, tidak ada handphone zaman dulu tuh. Kalau kita punya HP ini aja Sony Ericsson tuh udah paling kaya bener. Sony Ericsson atau enggak ini Nexian, itu udah paling kaya. Shot, anjir kaya banget nih orang gitu. Padahal dulu ngirimnya masih pakai infrared merah gitu. Terus malam-malamnya kita kumpul di rumahnya si Apple. Jadi kebetulan rumah si Apple tuh deket sama rumah si Keneng, rapat gitu. Nah, sebenarnya si Keneng itu namanya bukan Keneng, namanya Andi. Keneng itu adalah nama kakeknya. Tapi kita suka manggil Keneng kalau di rumahnya. Neng, Keneng gitu. Padahal ada kakeknya gitu. Terus kumpul. Gua datang duluan, terus bentol aing masih atul gitu. Keneng masih atul, terus dadang banyak juga, Cepul juga banyak. Terus kita bercanda, pokoknya ngobrol-ngobrol lah, kesel sama bulat bulu gitu, pengen ngebakar pohon itu. Pokoknya gitulah kesel. Dan si Andi Keneng ini sekarang udah menikah juga, udah punya anak. Jadi yang belum nikah tuh si Dadang. Nah, si Andi Keneng tuh masuk ke grup kita, ke SPD ini. Dia pengen ngikut-ngikut ke kita gitu. Nah, di antara kita bertiga ini, si Andi Keneng nggak ikut dulu ya. Di antara kita bertiga ini, Asep, Pul Dadang nih, kita tuh sering berantem. Tapi kalau zaman dulu tuh senengnya kita berantem hari Senin, hari Selasa udah main lagi. Tapi kadang mungkin ada yang dipusuhan gitu, tapi kalau di grup SPD ini itu berantem hari Senin, hari Selasa main lagi seperti biasa. Tapi awalnya itu canggung gitu, siapa yang mau nanya duluan. Terus akhirnya suka ada tuh yang nanya, gitu. Terus dulu tuh si Epul sama si Dadang berantem. Ya pokoknya gara-gara ejek-ejekan lah berantem gitu. Terus gue di tengah-tengah, gue tuh gue pengen misahin ya, tapi gue pengen ngelihat dia berantem. Sejujurnya gue tuh pengen ngelihat dia berantem, seru, karena gue ngelihat orang berantem tuh seru. Makanya gue misahin basa-basi. Udah sih kalau gue gitu. Tapi dalam hati gue pengen ngelihat mereka berantem. Kayaknya seru, tapi gitu. Terus akhirnya si Dadang dipukul sama si Epul, palanya beletak gitu, diteke, dipoles beletak. Si Dadang nggak ngebalas, dia cuma ngomong doang, siyo gitu. Kata gue, Dang balas dalam hati ya, biar seru gitu, biar ada perlawanan. Terus pukul lagi kata gue dalam hati ya. Cuman gue tetap misahin, pul dang nggak sih ya. Terus dia ngeberontak, ya udah biarin, lepasin. Gitu. Terus akhirnya damai lagi. Itu tuh pas bulan puasa, pas kita mau taraweh gitu. Kita taraweh dari rumah bawa sarung, bawa koko. Pas nyampe musola mah enggak main. Gue pengen nyobain jambu lagi. Ini enak banget, seru. Gue pengen bikin video ini itu sengaja biar kenangan gue tuh bisa diabadikan lewat cerita gue upload di YouTube. Jadi kalaupun gue Epul Dadang kangen, ya tinggal nonton video ini aja. Atau enggak nanti kita bikin video bareng dah, gue Epul Dadang, insya Allah. Oke, terima kasih, segitu saja video dari saya. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Mantap.